dalam proses bimbingan belajar dari rumah. bagaimana peningkatan kualitas Dari orang tua dalam kualitas proses. anak mungkin ya, Oh iya. anak ya. Bagaimana peningkatan kualitas anak ya, bagaimana peningkatan kualitas anak tadi apa? Dalam proses apa tadi? Melalui mungkin ya. Melalui proses bimbingan belajar secara daring gitu. Ya. Mana? Ya, Pak. Nah, itu ya. Ini pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, nanti dirumuskan lagi pertanyaannya ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peningkatan kualitas anak melalui proses bimbingan belajar secara daring ya. Ini langsung aja ditulis ini. Yang kedua, ya tulis lagi apa ya. Jadi dimulai dari tujuan aja langsung. Yang dari diawali dengan tujuan. Langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas anak melalui proses bimbingan secara daring ya misalnya. Saja nanti disebutkan ya. Kemudian yang kedua apa terus ya. Kemudian nanti langsung masuk masuk ke metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi pengabdian yang dilakukan melalui metodologi pengabdian, social reflection, participation planning, action, dan evaluation ya ini ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belajar anak ya melalui proses bimbingan belajar secara daring dilakukan ya oleh para ibu-ibu dengan menggunakan metode apa gitu ya. Jadi pertama adalah menjelaskan tentang tujuan, yang kedua metode, yang ketiga hasil ya. Jadi hasil ini dijelaskan ya. Menjelaskan bahwa peningkatan kualitas anak ini melalui proses bimbingan secara daring ini seperti apa itu ya dijelaskan nanti. Tentu saja dengan beberapa pertanyaan. Nah ini ya, ini nggak usah dibagi dua begini ya, langsung aja. Biar mudah membacanya. Sementara nanti kalau memang jurnal tergantung permintaan jurnal. Kalau ingin bagi dua ya bagi dua. Sementara jangan dibagi dua dulu. Ini kalau baca seperti ini kan naik turun nih ya. Tidak efektif ini.
Nah, pendahuluan ini berisi pertama menjelaskan tentang fenomena, ya, menjelaskan tentang kondisi, ya, kondisi dari kondisi dari sebuah objek penelitian, ya, objeknya seperti apa dijelaskan. Kemudian juga dijelaskan tentang argumentasi, ya, di pendahuluan ini. Alasan memilih judul ini apa, ya, itu dijelaskan. Kemudian metodologi ini juga sudah dijelaskan, ya. Metodologi. Nah, lalu pelaksanaan kegiatan sudah, refleksi sosial. Nah, ini juga harus ada landasannya, ya. Landasannya kemana pengambilannya, ya. Mengutip apa tidak ini, ya. Ada kutipan apa tidak ini, ya. Nah, evaluasi pelaksanaan hasil dan pembahasan, ya. Hasil pembahasan ini harus sesuai dengan jumlah tujuan penelitian atau jumlah pertanyaan penelitian, ya. Kesimpulan dari mana? Kesimpulan ini ringkasan dari hasil dan pembahasan, ya. Nah, kemudian yang dikutip, yang di daftar pustaka ini dikutip apa tidak? Oh, berarti dikutip, ada, ya. Nah, kemudian Menteri Pendidikan ini dikutip atau tidak? Ada, dikutip, ya. Jadi ikuti alur dari template, ya, template di jurnal itu, ya. Kan panduannya sudah ada, dikasih template-nya, ya, maka template-nya itu harus disesuaikan. Jadi harus disesuaikan dengan template cara pembuatannya, ya. Tuh. Nah, coba sekarang lihat yang lain. Bentar, ya. Mana kali ini? Mana contoh jurnal? Nah, coba kita lihat lagi contoh yang lain, ya.
Nah, ini contoh judulnya memberikan edukasi kepada masyarakat Haur Ngombong terkait pengolahan limbah peternakan sapi di desa Haur Ngombong pada era dengan masa itu apa bedanya ya? Pada masa itu aja ya. Koma ya. Ini tulis sama DPL ya. Ini sudah diupload semua belum ini ke ke LP2M? Artikelnya sudah diupload belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nunggu revisi ya. Iya, Pak. Nah, ini judulnya apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat Haur Ngombong terkait pengolahan limbah peternakan sapi ya. Edukasi terkait pengolahan limbah peternakan sapi ya, di desa Haur Ngombong ya. Masa pandemi ya. Kenapa, apa bedanya masa pandemi dengan tidak masa pandemi? Mungkin Pak, kalau ininya dari segi perubahannya gitu Pak, mungkinannya seperti pakai berbeda lah dengan tahun-tahun kemarin gitu. Atau bisa juga kan edukasi pengolahan limbah peternakan sapi ya, pada masyarakat Haur Ngombong kan gitu ya, misalkan. Misalnya begini. Edukasi pengolahan limbah peternakan sapi pada masyarakat Haur Ngombong. Nah, gini ya. Edukasi pengolahan limbah peternakan sapi pada masyarakat Haur Ngombong limbah peternakan sapi ini aja ya, di masa pandemi COVID-19. Kan enak begini ya, edukasi pengolahan limbah peternakan sapi pada masyarakat Haur Ngombong di masa pandemi COVID-19. Ini sama juga ya. Ini apa ini? Alamat ya, pakai alamat juga ya. Boleh. Tidak pakai alamat juga sebenarnya tidak apa-apa. Ada jurnal yang mengharuskan pakai alamat, tapi ada juga yang tidak mengharuskan pakai alamat. Ada yang begitu ya. Tiga. Sebenarnya kalau tiga-tiganya sama itu langsung saja UIN Sunan Gunjati Bandung gitu. Jadi tidak perlu ada alamat ya, langsung saja satu semuanya. Jadi
Kalau 3 orang boleh tulis aja 1, 2, 3. Bisa seperti ini juga ya. Ini buang. Dan tidak perlu pakai alamat. Ini ya. Nah, kalau pakai prodi tidak apa-apa. Pakai prodi tulis aja di sini prodinya. Tapi kalau beda prodinya tetap harus satu persatu gitu ya. Ini emailnya email penulis pertama ya. Nah, abstrak tadi ya sudah saya sampaikan. Pertama harus menyampaikan tujuan ya. Tujuannya apa? Ya, maka tujuan itu akan terkait dengan pertanyaan penelitian ya. Ini pertanyaan penelitiannya apa? Apa ada pertanyaan penelitiannya ini? Om Li? Di bawah Pak. Di bawah? Ya. Di mana? Di ini. Nah itu ya. Pak. Oh di sini ya. Oh iya ini ya di pendahuluan. Ini sebenarnya di pendahuluan bisa, tapi tidak perlu disebutkan urus seperti ini, tapi harus dalam bentuk paragraf. Rumusan masalah tujuan dapat. Ini rumusan masalah dasar sorghum masih menggunakan limbah alami dari kotoran. Ini kan pertanyaan penelitian nih ya. Rumusan masalah ini kan masalah ya. Tujuan menyerap gas manfaat. Jadi sebenarnya rumusan masalah ini adalah sama juga dengan pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitiannya ini kan hanya informasi, ini bukan pertanyaan penelitian ya. Jadi menjadi pertanyaan penelitiannya apa? Ini kan bukan pertanyaan penelitian kalau ini mah. Ini hanya informasi saja bahwa masyarakat Desa Hurungombong masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut, ya. Atau bisa juga, ya pertanyaannya, ya. Jadi mengapa masyarakat Desa Hurungombong masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut, ya? Tinggal tambah, ya. Mengapa? Ya, masyarakat Hurungombong masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut, ya. Ini pertanyaan, apa pertanyaannya cuma satu ya? Cuma satu ya. Nah, ini misalnya pertanyaan penelitiannya, ya. Maka tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui ya, bagaimana masyarakat Desa Hurungombong masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut, gitu ya. Itu pertanyaan penelitiannya. Jadi sebenarnya pertanyaan penelitian ini ya, kalau di sini kan, ini kok apa ini? Ini sudah sesuai dengan template belum ini ya? Coba disesuaikan dengan template ya? Iya Pak, sudah sesuai Pak template. Ya. Rumusan masalahnya begini. Ya sudah. Hasil dan hasan ya. Hasilnya apa ini? Pertanyaan penelitiannya satu, berarti ini hanya menjelaskan satu saja ya. Jadi hasilnya apa ini? Hasil dari penelitian ini? Romli, hasilnya apa? Itu Pak, jadi hasil itu adalah menjawab pertanyaan penelitian.
Jadi kalau pertanyaannya misalnya, mengapa masyarakat desa Hurungombong masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut? Nah, sebenarnya penelitian itu adalah bagaimana kita berupaya mencari data ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi di hasil pembahasan itu sebenarnya adalah ingin membahas ya tentang perilaku masyarakat Hurungombong yang masih menggunakan limbah alami dari kotoran tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Ya, kenapa masyarakat Hurungombong ini masih menggunakan limbah alami? Jawabannya apa? Jawaban itu merupakan hasil dari penelitian. Coba mengapa ini? Jawabannya apa ini, Romli? Kira-kira jawabannya apa? Ya ini kan sudah diteliti. Ya. Jadi jawabannya itu banyak masih kendala gitu dari kepala desanya. Nah, malah terjun untuk menangani masalah ini. Nah, tetapi alhamdulillah di sana sudah banyak sih warga yang sudah pakai listrik sendiri dari kotoran sapi. Jadi gini Pak, kalau di sana itu kalau kotoran sapi itu nggak pakai apa namanya, nggak dipakai disalin dulu lah, jadi langsung gitu, nggak lewat proses penyaringan. Nah, tapi kemarin katanya itu eh, sudah diinovasikan dari tahun 2003 gitu melalui biogas seperti gitu Pak. Jadi Ya, jadi edukasinya menggunakan sebenarnya biogas. kenapa gitu ya? Jadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat desa itu sebelumnya masih menggunakan limbah alami? Pertama mungkin limbah alami ini digunakan untuk apa ini? Untuk pupuk Pak, pupuk Untuk kandang, pupuk ya. ya Pak, pupuk biasa buat tumbuhan gitu. Jadi menggunakan pupuk itu jawabannya bisa karena memang tidak ada dana untuk membeli pupuk. Ya. Seperti gitu Pak. Ya, salah. Itu kan salah satu jawabannya. Mungkin ada beberapa jawaban lagi. Ya. Kenapa bisa menggunakan limbah kotoran tanpa pengolahan lebih lanjut? Ya. Atau sebenarnya bisa pertama ini apa? Penambahan bahan organik formula penghilang bau yang berfungsi untuk sebenarnya ini juga bisa ya menjadi bahan pertanyaan, ini juga bisa solusi ya, bisa pertanyaan ya. Atau bagaimana caranya agar masyarakat desa Hurungombong tidak menggunakan limbah alami kotoran tanpa pengolahan lebih lanjut ya. Atau bagaimana agar masyarakat desa Hurungombong ini ya, masyarakat Hurungombong ini tetap menggunakan limbah alami dari kotoran akan tapi menggunakan proses lebih lanjut kan gitu ya. Itu bisa menjadi pertanyaan. Kemudian manfaat ya. Kemudian ada kesimpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan ini adalah ringkasan dari hasil dan pembahasan. Nah, ini referensi masa 2 ya. Masa jurnal referensinya 2 ini ya. Harus cari referensi lagi. Kan kemarin sudah saya tahu ya cara apa namanya mengakses jurnal-jurnal dari apa namanya pengindeks jurnal itu kan banyak ya. Cendekia ya Pak. Lewat portal Garuda itu kan banyak ya. Sudah saya sampaikan dulu ya. Kita cari jurnal-jurnal di portal Garuda terkait dengan penelitian kita ini. Ya. Tuh, coba ini lihat.
Jadi sebenarnya di pendahuluan itu apa isinya? Uraian hasil analisis situasi saat ini ya. Kemudian uraian permasalahan, ya. Kemudian kerangka pemikiran, kemudian kegiatan, tujuan dan manfaat program kegiatan. Ya. Jadi itu ya, jadi sebagai contoh saja ya, contoh saja artikel, contoh 2 artikel dan nanti bisa mengacu kepada penjadi ya. Jadi pertama tadi ya sudah saya sampaikan bahwa abstrak itu harus berisi apa? Berisi tentang tujuan penelitian atau tujuan pengabdian, kemudian menjelaskan tentang metode yang digunakan, kemudian menjelaskan hasil penelitian, hasil dan pembahasan dari penelitian itu ya. Kemudian juga menjelaskan tentang imbas dari hasil penelitian itu ya. Nah, kemudian pendahuluan itu berisi kita menjelaskan tentang kondisi objektif objek pengabdian atau objek penelitian itu ya, yang pertama di pendahuluan itu. Kemudian menjelaskan argumentasi, alasan, kemudian kita juga menjelaskan pendapat-pendapat dari orang lain, tentu saja dengan mengutip referensi-referensi orang lain. Kemudian kita juga menjelaskan tentang metode ada ya tersendiri. Kemudian juga bisa menjelaskan kebaruan dari penelitian kita atau kebaruan dari pengabdian kita dibandingkan dengan penelitian atau pengabdian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ada distingsinya, ada kebaruannya, ada keunikan ya, dari penelitian yang kita ajukan. Ya, itu untuk pendahuluan. Nah, metode itu juga kita jelaskan penelitian ini atau pengabdian ini menggunakan metode apa ya. Kemudian cara pengambilan datanya seperti apa ya. Kemudian analisis datanya seperti apa, itu dijelaskan. Sedangkan kesimpulan itu merupakan, kalau kesimpulan itu merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan. Ya. Jadi kalau hasil dan pembahasannya itu 3 sub, maka di dalam kesimpulan juga 3 sub, hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan itu mengacu kepada tujuan atau pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya 3 atau tujuannya 3, maka hasil dan pembahasan pun kita bagi menjadi 3 sub. Maka otomatis kesimpulan juga kita menjelaskan 3 sub dari penjelasan hasil dan pembahasan. Ya. Nah, kemudian untuk daftar pustaka, usahakan disesuaikan dengan metode apa style. Apa style, ya itu sudah saya berikan contohnya sebelumnya, tolong ikuti. Nah, untuk pengutipan, ya, hendaknya semua yang dikutip itu ada di daftar pustaka. Dan semua yang ada di daftar pustaka itu kita pastikan sudah dikutip di atasnya. Ya. Jadi tolong diperbanyak referensinya, ya. Referensinya diperbanyak terutama di hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan itu sebenarnya ingin menjelaskan ya, menganalisis pemikiran penulis yang didasarkan pada konsep, teori, metode. Jadi pembahasan itu adalah gabungan hasil penelitian yang dikaitkan dengan konsep, teori, metode, penulis ya.
Jadi hasil pembahasan itu isinya adalah tentang hasil pembahasan itu menjelaskan tentang hasil penelitian atau pengabdian dikaitkan dengan konsep, teori, dan analisis dari penulis. Ya. Jadi sebenarnya pembahasan itu merupakan sebuah cita rasa dari seorang peneliti. Ya. Jadi bagaimana seorang peneliti ini memadukan antara hasil penelitian, konsep, teori, dan analisis dari peneliti. Itu ya. Saya kira bisa diingat-ingat itu ya. Ini mungkin secara umum begitu saja, mungkin tidak, yang lain juga tidak jauh seperti ini ya. Silakan yang lainnya juga diperbaiki. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sebenarnya Bapak, formalitas saja. Ya, silakan. saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Baik, silakan, Gunawan. saya Gunawan dari kelompok 182 Ya. Haur Lawang. Pengen bertanya berkaitan di pendahuluan, Pak. Apakah perlu dicantumkan mengenai rumusan masalah secara eksplisit itu, Pak? Soalnya kan kalau di template yang Al-Hidmat itu nggak ada kayak gitu, Pak. Oh, itu tidak perlu di secara eksplisit seperti itu ya. Kalau pertanyaan penelitian itu bukan dia pendahuluan, di abstrak ya. Oh, jadi lebih ke identifikasi masalah sama tujuannya, bukan, Pak? Ya, jadi di abstrak itu isinya tentang, pertama harus ada tujuan penelitian ya. Ya tentu saja kalau di abstrak ringkas, secara ringkas ya. Tidak disebutkan semuanya karena dibatasi hanya 150 kata ya maksimal. Nah, di abstrak itu tadi saya jelaskan, pertama harus paling tidak harus menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tentu saja tujuan ini adalah terkait dengan pertanyaan penelitian ya. Kemudian menjelaskan metode penelitian dan kemudian menjelaskan hasil dari penelitian. Jadi setidaknya di abstrak itu harus ada komponen-komponen itu ya. Jadi pertanyaan penelitian itu dia tidak perlu ada di pendahuluan ya. Tidak perlu ada di pendahuluan. Hanya pendahuluan itu di situ ya. Di pendahuluan itu sebenarnya menjelaskan tentang uraian hasil analisis situasi saat ini, itu di pendahuluan ya. Yang pertama sekali yang dijelaskan adalah hasil analisis situasi saat ini ya, di kondisi objektifnya ya. Kondisi objektif di sebuah objek pengabdian. Kemudian dijelaskan juga tentang uraian permasalahan ya. Permasalahan mitra atau masyarakat sesuai program secara umum dan apa yang menjadi prioritas dalam laporan tersebut ya. Dalam program pengabdian masyarakat. Kemudian juga menjelaskan tentang justifikasi penentuan prioritas permasalahan ya. Kemudian juga menjelaskan kerangka pemikiran atau aspek teoritis yang mendukung pemilihan program kegiatan ya. Kemudian tujuan dan manfaat dari program kegiatan. Kemudian juga nanti dijelaskan tentang solusinya, uraian metode, ya, kemudian uraian prosedur kerja, ya. Itu di pendahuluan yang mesti ada, ya. Nah, baru kemudian hasil dan pembahasan, ya. Hasil pembahasan itu ya menampilkan hasil dengan deskripsi yang jelas dan didukung oleh ilustrasi ataupun didukung oleh konsep atau teori ya. Jadi itu ya. Jadi di pendahuluan kita tidak menjelaskan tentang permasalahan, tapi di sini disebutkan harus menjelaskan tujuan dan manfaat program kegiatan. Nah, tujuan ini sebenarnya adalah ingin menjelaskan, tujuan ini adalah menjelaskan tentang pertanyaan penelitian, kan gitu ya. Itu silakan kalau misalnya ada yang belum paham. Siapa Gunawan?
Halo? Cukup, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lainnya terkait Izin dengan, bertanya Pak, silakan. itu kalau daftar pustaka ada minimalnya nggak Pak? Ya, Atau jadi daftar gimana? pustaka ini sebenarnya ya ada kecukupan lah gitu ya. Biasanya kalau di jurnal itu minimal itu 20 referensi ya, minimal itu ya, 20 sampai 25 referensi. Dan kalau jurnal itu sebenarnya harus lebih banyak kutipan dari jurnal lagi. Artinya kutipan dari jurnal itu bukan kita mengutip konsep dari jurnal, artikel jurnal yang lain, tapi yang dikutip itu adalah hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya untuk membandingkan dengan hasil penelitian kita. Ya. Nah sebenarnya di sini di apa namanya di bagian akhir pendahuluan, di bagian pendahuluan ini seharusnya menjelaskan tentang keunikan ya, keunikan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Makanya kalau di dalam skripsi itu ada bagian tentang penelitian terdahulu yang sejenis ya. Kenapa harus ada penelitian terdahulu yang sejenis? Artinya itu adalah untuk memposisikan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Maka kita harus menjelaskan posisi penelitian kita itu kebaruannya di mana di antara penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi kita itu adalah bagian kecil dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Nah, misalnya kalau kita misalnya membahas tentang pengelolaan limbah, ya, itu kan ada ratusan jurnal yang menjelaskan atau membahas tentang pengolahan limbah ini, ya. Sehingga kita membrowsing jurnal, artikel-artikel jurnal yang terkait dengan edukasi pengolahan limbah peternakan sapi ini. Maka ketika kita browsing, itu akan muncul beberapa referensi yang terkait dengan penelitian kita. Sudah pernah kan dibuka ya di portal Garuda ya? Sudah ngecek di portal Garuda? Coba lihat ya. Pengelolaan portal Garuda. Nah, misalnya di sini cari pengelolaan limbah sapi. Ada tidak? Oh, ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan tentang pengelolaan limbah sapi ini. Nah, ini kita kutip dan bisa kita jadikan bahan perbandingan ya terhadap penelitian yang kita lakukan. Ya, membandingkannya juga bisa kita lihat misalnya di abstrak saja kan ya. Tuh. Ini kok belum dilihat ya. Maaf, ini belum saya lihat. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mencari artikel yang sesuai dengan
penelitian kita, ya, ada ya kesesuaian jenis dengan penelitian kita, misalnya tentang pengelolaan limbah sapi, ini akan muncul ya beberapa penelitian tentang pengolahan limbah sapi ini, itu kan beraneka ragam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kita, ya. Tentu saja membandingkan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan ini bisa dikutip ya semuanya. Tentu yang dikutip adalah untuk menguatkan hasil penelitian kita. Jadi hasil penelitian kita dikuatkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini abstraknya misalnya, ini ya. Bisa kita lihat. Nah, ini juga ini bisa lihat ya. Tuh. Ini banyak sekali tuh. Ini semuanya bisa kita lihat abstraknya. Dan ini bisa jadi bahan perbandingan untuk penelitian kita. Karena banyak penelitian-penelitian sejenis yang ada di portal Garuda ini. Atau kita pun bisa misalnya mengambil di Google Scholar. Kita misalnya tentang pengelolaan limbah sapi misalnya. Oh, ini banyak kali ya. Pengolahan limbah ternak sapi menjadi pupuk organik, ya. Pengolahan limbah peternakan sapi meningkatkan kapasitas produksi, ya. Ini tentang pengolahan limbah sapi ini, ya. Ada berapa artikel ini, coba ya, yang bisa kita ambil ya sebagai pembanding penelitian kita. Ya, kalau misalnya kita hanya ingin melihat abstraknya, bisa saja ditik ini di HTML-nya diklik, nah maka akan muncul ini ya apa namanya abstraknya. Kita tidak abstrak dan apa namanya isinya. Ya. Maka kita lihat abstraknya ya. Kita kutip abstraknya saja. Kalau memang kita membacanya terlalu banyak ini capek, ya sudah lihat aja di abstraknya. Karena abstrak ini sudah mewakili ya atau merupakan representasi isi dari jurnal ini ya, abstrak ini. Ini ya, jadi dengan Google Scholar juga bisa ya. Ini banyak sekali ya yang bisa kita, atau ini juga kalau perlu PDF-nya langsung saja kita download ya. Kita download kemudian kita lihat jurnalnya secara keseluruhan. Tuh, jadi itu referensinya ya. Jadi referensi itu minimal 20 sampai 25 ya untuk artikel jurnal. Sebenarnya bisa lebih juga ya. Bisa lebih juga. Tergantung nanti keperluannya. Ya paling tidak kalau kita ingin menyampaikan tentang kebaruan penelitian kita, minimal kita ya sudah harus mendownload atau mencari paling tidak 10 jurnal ya sebagai bahan perbandingan untuk penelitian kita. Tentu saja jurnal-jurnal itu adalah jurnal yang punya relevansi, punya kedekatan ya atau punya jenis, sama-sama jenis dengan penelitian yang akan kita lakukan sebenarnya. Itu ada lagi silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah jelas?
Coba nanti direvisi lagi ya. Setelah direvisi kemudian serahkan lagi ya. Serahkan lagi, bisa menyerahkannya kemana ya? Bagaimana kalau dikirimkan lewat grup saja? Bisa tidak? Atau lewat drive aja ya, nanti dikumpulkan. Setelah semuanya selesai, direvisi. Jadi saya yakin bahwa yang lain juga tidak jauh ya. Kesalahan-kesalahannya lebih banyak ya di situ. Mulai dulu juga di situ ya. Yang banyak melakukan kesalahan itu. Baiklah, nanti direvisi saja ya. Kemudian revisinya juga jangan lama-lama ya. Nanti terakhir revisi kapan bisa mengumpulkan hasil revisian itu? Kira-kira. Sekarang hari apa ya? Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau misalnya hari Jumat terlalu dekat ya? Iya, Hari Pak. apa? Hari Sabtu gimana? Paling sih kalau Hari misalkan menurut saya Pak lebih ideal itu di hari Minggu atau di hari Senin Oh, boleh lah ya. ini aja. Jadi nanti hari Minggu boleh ya. Di akhir. Jadi hari Minggu aja ya terakhir ini, saya harap semuanya sudah direvisi ya. Begitu ya untuk kelompok 181 dan 182 ya. Ya. Ini semuanya 31 ya dari 2 kelompok KKN ya. Ini kelompok 181 dan 182. Ini kelompok 164 ini sudah revisi yang di Tasik itu ya, yang di Pagar Ageng sudah revisi. Tinggal kelompok 181 dan 182. Ya mungkin nanti hasil revisi bisa dikumpulkan lagi di ketua kelompoknya pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu, sehingga nanti hari Senin itu semuanya sudah selesai. Jadi hari Minggu semuanya dikumpulkan ya. Jadi hari Minggu mungkin tidak perlu kemana-mana ya. Jadi selesaikan dulu ini revisi jurnal ya. Jangan kemana-mana, apalagi sampai ikut ke kota ya bersama ayah. Jadi ini dulu ya, siapkan semuanya untuk revisiannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Neng. Jadi gini, Pak, kan jurnal kelompok saya itu mengenai implementasi dari Undang-Undang Desa, Pak, terhadap pembangunan desa. Sementara dalam template itu ada yang menyebutkan bahwa harus menggambarkan indikator dan alat ukur keberhasilan dari kegiatan. Jadi kan jurnal kita itu lebih kepada penelitian, kemudian juga kita itu meneliti bagaimana dasalun dan dasain dari penerapan undang-undang itu sendiri. Apakah itu tidak apa-apa, Pak? Ya, itu penerapan undang-undang itu untuk apa? Kepentingannya dengan pengabdian ini. Hubungannya penerapan undang-undang itu dengan pengabdian kita di masyarakat, apa hubungannya? Ya, jadi hubungannya itu kita waktu pelaksanaan KKN memang ikut juga dalam kegiatan rempuk desa. Kita juga mengetahui beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Desa Haurgombong. Serta juga kita mengetahui bagaimana pemanfaatan dari dana desa yang ada di Desa Haurgombong, Pak. Putus-putus ya? Suaranya putus-putus ya? Iya, Bapak. Ya, sok, ini sudah jelas. Ya, jadi hubungannya itu kan kita sempat beberapa kali mengikuti kegiatan rempuk desa yang dilakukan di desa kemarin. Jadi kita
mengetahui apa saja rencana pembangunan yang dilakukan oleh Desa Horngombol serta apa saja yang sudah pemerintahan desa dilakukan, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Desa Horngombol itu tidak berbasis kepada hanya segi material saja, tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat Horngombongnya, Pak. Jadi sebenarnya memang laporan artikel jurnal ini terkait dengan terkait dengan kegiatan pengabdian kita, ya, terkait dengan program pemberdayaan kita di tempat KKN, ya. Kalau misalnya kita mengkaji tentang undang-undang tidak apa-apa, kalau memang ada kaitannya dengan kegiatan pengabdian atau kegiatan pemberdayaan kita di tempat KKN, ya. Tapi kalau hanya analisis tidak ada kaitannya dengan pengabdian atau kaitannya dengan pemberdayaan di lapangan KKN, itu akan dipertanyakan karena memang ini diinginkan ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan KKN atau pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan di masyarakat, ya. Jadi kalau masih ada hubungan dengan itu tidak apa-apa, ya. Kalau bisa ya dikaitkan dengan kegiatan KKN itu, ya, dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kira-kira ada tidak di situ kaitannya? Ada, Bapak. Jadi kita juga membantu pembangunan beberapa madrasah gitu. Kita juga ikut andil dalam kegiatan tersebut. Serta kita juga ikut kegiatan bersama RW 06 dalam pembangunan air gitu yang namanya itu PAMSIMAS. Juga ada juga perbaikan jalan seperti itu. Jadi pembangunan desanya dalam kegiatan pembangunan desa itu kita juga ikut mengikuti, Ya, Pak. jadi cara mengaitkannya bagaimana kita membuat artikel ini? Mengaitkan antara pengabdian itu dengan apa tadi? Dengan kajian tentang undang-undang itu. Keterkaitannya di mana kira-kira, Neng? Iya, Pak. Nah, itu coba dikaitkan ya dengan pelaksanaan itu. Ini ada dua ya, Neng Sri Indah ya, dengan HP ya. Iya, soalnya laptopnya nggak bisa nyambung ke mikrofonnya, Pak. Oh gitu ya. Ya gitu aja Neng ya, nanti banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman ya. Iya, Pak. Kemudian yang lain silakan. Sudah jelas? Ya itu aja ya, nanti ya semampunya aja lah kalau gitu mah. Yang penting nanti dikumpulkan pada hari Minggu, ya diupayakan sesuai dengan template itu ya. Diusahakan dengan template. Kalau bisa semuanya masuk jurnal, tidak hanya masuk di proceeding, ya. Dan ini sebenarnya sebagai bahan latihan kita untuk membuat skripsi ya. Karena memang ada kesamaan-kesamaan dengan cara penelitian ya, untuk membuat skripsi ya. Bahkan di Fakultas Usuluddin kan ada pilihan ya, ada pilihan ya tidak melakukan penelitian, tidak membuat naskah skripsi, tapi membuat langsung artikel jurnal. Kan ada ya di Usuluddin itu. Mungkin hanya di Usuluddin dan di fakultas yang lain belum diberlakukan itu. Jadi Usuluddin itu sebagai pengganti skripsi itu bisa membuat artikel jurnal. Tentu saja dengan beberapa persyaratan dan beberapa kali bimbingan. Itu. Ya silakan yang lain kalau masih ada. Ya. Jadi siap ya hari Minggu dikumpulkan revisiannya. Ya. Insyaallah, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, dibatasi sampai jam berapa? Hari Minggu jam berapa? Ya, hari Minggu kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam Sampai malam. Malam maghrib, Pak.
Ya, boleh lah ya. Maghrib. Grip ya. Sampai jam 6, Yang jam 6. lainnya? Atau sampai malam? Ya, Sampai Pak. malam, Pak. Ya, nggak apa-apa lah, biar suntuk ya. Iya, Pak. Ya, gitu aja ya. Mungkin itu saja, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini ya, kita revisian saja ya. Untuk ini semua laporannya, logbooknya ini juga sudah saya lihat sebagian ya, saya lihat sebagian dan sudah ada laporan. Ya mudah-mudahan. Jadi semuanya ini tidak ada yang ketinggalan ya melaksanakan kegiatan ini, semuanya melaksanakan kegiatan ya. Apa ada yang di kelompok ini ada yang berhalangan tidak melaksanakan kegiatan KKN? Di setiap kelompok semuanya aman? Aman, Pak. Aman ya, semuanya ikut. Aman, Ya? Pak. Cuma ada yang keluar kampus, Pak. Oh, pindah gitu. Iya, yang kelompok 181. Oh, ya itu memang ya, kalau keluar kampus ya nggak perlu KKN atau namanya juga sudah keluar jadi mahasiswa, tidak perlu ikut KKN. Ya. Jadi semuanya mengikuti ya. Ya sudah ya. Jadi nanti kalau memang semuanya mengikuti kan maksudnya tidak ada yang berhalangan sampai tidak mengikuti ya. Dan memang nanti juga ketika memberikan nilai itu kan sudah ada kepastian bahwa semuanya ikut ya, jangan sampai ada yang tidak ikut kan itu ya. Nah, kemudian nanti pengumpulan hasil revisi ini juga harus dikumpulkan dengan format Word ya, jangan PDF ya. Tadi ada beberapa yang mengumpulkan dengan PDF ya, siapa itu? Rika ya. Masih PDF tadi ya. Tadi Pak. Nah, jadi itu ya. Ya itu ada lagi yang ditanyakan terkait dengan apa saja? Terkait apa saja yang menyangkut KKN ini? Ada permasalahan tidak ini dalam pembuatan laporan atau apa gitu? Tidak ada. Paling Aman? di kelompok 182 mah ada program yang belum diselesaikan, Pak. Jadi ada 2. Nanti kita akan ke sana lagi pas legalitas MDA, Pak, sama penanaman bibit. Oh, boleh, kalau mau boleh berlanjut ke sana ya. Atau nanti dilanjutkan oleh KKN berikutnya juga bisa ya. Tapi memang kalau sudah punya janji ya diselesaikan saja ya. Karena janji itu termasuk hutang. Nah, itu, Pak. Bahkan alhamdulillah, Pak, kalau di kelompok kami itu masyarakat bahkan meminta untuk jadi ustadz di sana gitu, Pak. Udah. Oh, bagus nanti ya. Kalau jadi ustadz itu kan banyak ibu-ibu yang pingin ngangkat jadi menantu biasanya ya. Pak, ada. Biasanya begitu. Syukur ya, memang kalau dari UIN kan begitu ya. Itulah yang menyebabkan banyak masyarakat itu suka kalau yang melakukan KKN itu adalah orang-orang UIN karena bisa landing, bisa melantai gitu ya. Melantai itu maksudnya tidak di Menara Gading ya. Bapak mohon maaf, Bapak. Ya, silakan. Izin masuk. Tadi saya lupa, saya kira hari Minggu itu tanggal 25. Ternyata tadi saya baru baca lagi dari jadwal pengumpulan jurnal itu terakhir pengupload